acara pesantren Ramadan tahun 2022. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya Pipit Atifah diamanahkan dan ditugaskan untuk menjadi moderator pada materi hari ini. Di sini saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV dari pemateri kita, dari guru kita semua. Guru kita bernama Bapak Haji Muhammad Aspuri Haze. Tempat tanggal lahir Pandeglang 11 Juli tahun 1946. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Blok 8 Pandeglang. Nomor telepon boleh dicatat sama teteh-teteh sama akang-akang 0813 10 71 5566. Moto hidup: melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jabatannya, jabatan sekarang wira swasta. Lalu yang terakhir, pengalaman organisasi, itu merintis usaha sejak tahun 1970. Alhamdulillah berkat rahmat Allah sampai saat ini berjalan dengan baik. Jadi pemateri kita Bapak Haji Muhammad Aspuri ini, beliau adalah direktur PT Utama MTS, ya, MTS Honda se-Kabupaten Pandeglang. Allahu Akbar. Jadi guru kita Masya Allah ini akan membahas tentang materi kiat menjadi pengusaha muslim yang sukses. Kiat menjadi pengusaha muslim yang sukses. Jadi kita calon-calon pemimpin masa depan bukan hanya bukan hanya sukses dalam pendidikan saja, tetapi kita juga harus sukses dalam hal ekonomi. Dan inilah ilmu yang akan guru kita sampaikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dan salam dan salawat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih ya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini, anak-anak sekalian hadir di sini. Semuanya penggiat-penggiat ilmu nih, pencari ilmu nih ya. Sekarang saya tanya dulu, sekolahnya di mana ini semua? SL semua kan? SL semuanya nih ya. Saya yang paling cepat, tolong sebutkan 20 nama perguruan tinggi Indonesia. Ayo, yang paling cepat hadiah nih. Ayo. Cepat. Ayo. 20 nama perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ayo, siapa yang tahu? Kalau nggak tahu nih, masih belajarnya belum ini nih, belum menseriusi pendidikan. Ini kan dunia pendidikan. Apalagi SLTA, maunya kemana? Saya dulu waktu sekolah SLA dari Sumatera Utara, saya lihat tuh Unsiah terus Sumatera Utara terus ke Palembang, terus ke Lampung, Jawa Barat, Jakarta, Banten. Di Banten sekarang ada 2 negeri. Ada yang tahu? Yang tahu, sanggup? Silahkan sebutin, Pak, ininya Pak. Nama ya, kemudian nama, sebutkan 20 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalau salah mesti bayar sama saya ya, 10.000 ya.
Ayo, kalau betul saya kasih hadiah. Pertama, Universitas Indonesia. Terus 20. Kedua, Universitas Gajah Mada. Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hitung dulu, hitung dari awal. Hitung 1, 2, 3, supaya hitungnya gampang. Ayo, 1 Universitas Indonesia kan tadi kan. 2 apa? 1 Universitas Indonesia, 2 Universitas Gajah Mada, 3 Universitas Negeri Jakarta, 4 Universitas Negeri Yogyakarta, 5 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terus 6 Universitas Pendidikan Indonesia, 7 Universitas Negeri Lampung, Universitas Institut Teknologi Bandung, 8 ada yang lebih tahu lagi? Institut Pertanian Bogor. Ya. Adanya 20. Yang ke-9 Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah. Ayo terus. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Bukan ada tadi. Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Pajajaran. Berapa? 16, 4 lagi. Berapa tuh? Ayo, 20.000 nih. Ayo. Universitas Veteran apa sih? Veteran negeri apa? Veteran apa sih? Negeri apa? Swasta lo, negeri tadi PTN. Universitas 11 Maret apa sih? 11 Maret. Ya, Universitas Negeri 11 Maret. Terus? Tiga. Yang enak itu ya, yang enak tuh di Papai dari Sumatera Utara dulu, dari Aceh tuh apa terus? 18. Itu lebih enak. Provinsi loh, provinsinya aja 30. Sekarang di tiap provinsi itu lebih dari, ada yang lebih dari 2 perguruan tinggi negeri. Jadi 20 mah gampang sebenarnya. Kalau kalian apa namanya mendalami gitu. Aku itu mau kuliah di mana ini? Kan kita mesti lihat-lihat itu. Ayo. 18 Universitas Negeri Aceh. Negeri Aceh. Universitas Negeri. Kalau salah sekali lagi ganti ya. 2 lagi. Universitas Negeri. Ayo, kalau salah ganti nih. Nah, ayo. 20.000-nya pindah nanti. Pinteran udah. Ayo. Udah, nyerah, ganti. Hitung sampai 5 ya. Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang udah. 2. 1 lagi. Universitas Negeri Semarang. Semarang ada apa? Enggak ada rasanya masuk Semarang. Oh, Universitas tadi Malang. Di Semarang ada Universitas Negeri, cuman bukan Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Malang. Malang apa negeri Malang? Ada Malang sekarang ya? Ada Malang. Terus di Semarang aja ada, Jawa Tengah aja berapa loh universitas itu favorit juga loh. Hah? Favorit, universitas favorit lah itu ya. Udah. Baru berapa? Baru 18 ya? Hah? 19. Satu lagi apa? 1, 2. Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Ada? Oke, 20 ya. Jadi gini. Nah, ini hadiahnya. 20.000. Kasih, Pak. Alhamdulillah buat buka puasa ya. Jadi gini ya, jadi kalau misalnya kita di dunia pendidikan mau sekolah itu harusnya tahu dong ya. Kalau saya dulu di Papai dulu dari mulai Sumatera, dari Aceh ya, karena kalau saya berkunjung tuh dulu sekarang main pasti saya kunjungi kampusnya dari Siak Kuala, Sumatera Utara, terus ke Padang ya, terus ke Medan, ke Palembang, ke apa namanya, ke ujung ke Lampung. Itu tahu kita, jadi kita mau pilih mana kira-kira nih universitas kita ya. Apalagi sekarang loh, sekarang cari apa itu gampang. Jadi kalau sekarang itu
anak-anak ini nggak pinter, salah ya. Sekarang udah pinter, nanya apa udah tahu sekarang, kan ada yang jawab ya. Jadi mesti pinter lah ya, orang itu mesti pinter. Saya senang orang-orang pinter ya. Sekarang saya tanya nih, cita-citanya nanti mau jadi apa? Nah, dua aja pilihannya ya, jadi pegawai, entah pegawai negeri entah pegawai swasta, ASN misalnya. Apakah mau menjadi pengusaha, menjadi pedagang, menjadi apa? Sekarang mau jadi apa? Apa cita-citanya coba? Ayo. Sekarang saya tanya yang menjadi pegawai siapa? Yang ingin jadi pegawai negeri misalnya, menjadi ASN. Ada? Ada nggak yang cita-cita? Sekarang sekolahnya apa ini? SLA kan? SLA lu mesti punya cita-cita loh, ya. Siapa yang cita-citanya menjadi ASN, menjadi pegawai negeri? Ada yang punya cita-citanya? Ada? 1, 2, ada lagi? Kalau nggak punya cita-cita salah itu. Hah? Ada yang mau jadi PNS? Ada? PNS kan sekarang enak-enak loh. Orang-orang tuanya PNS semua ya. Hah? Sekarang saya tanya, saya angkat tangan, siapa yang orang tuanya PNS? Pegawai negeri? Hah? Ada nggak yang PNS? 2, 3. Yang lainnya apa orang tuanya? Oh, swasta. Banyak kan swasta ya? Hah? Yang pensiunan juga nggak apa-apa. Jadi sekarang cita-citanya, coba yang semangat, cita-citanya mau jadi apa? Guru, bidan, itu namanya pegawai ya. Kita bagi dua aja nih ya. Guru, dokter juga, dokter rumah sakit itu pegawai. Kemudian bidan juga pegawai ya. Dagang, pengusaha itu swasta ya. Sekarang siapa yang mau jadi pegawai? Angkat tangan. Saya hitung berapa? Ada yang mau jadi pegawai? Ya, mau jadi pegawai negeri, mau jadi dokter di rumah sakit, mau jadi tentara, yang penting makan gaji, dapat gaji hidupnya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi? 11, 12, 13. Yang mau jadi wira swasta? Ada nggak? Yang mau jadi pedagang, jadi pengusaha? Hah? Yang menjadi pengusaha? Kelihatan jadi banyak jadi pengusaha nih, ya? Banyak ya. Nah, sekarang kalau menjadi pengusaha, ya, saya punya soal, ya, saya punya soal. Tolong diisi, ya, jawabannya apa? Nanti dari jawaban itu kita kembangin, ya. Sekarang ceritanya gini, saya punya, ntar saya buka dulu soalnya. Pada bawa buku nggak? Pada bawa buku? Hadiahnya banyak nih ya. Yang benar ya, ada hadiahnya nih. Kalau ini hadiahnya nggak 20.000 loh. Mau berapa hadiahnya? Kalau benar, saya tanya dulu. Hah? Berapa? Nggak uang aja, berapa? Mau hadiahnya berapa? Hah? 100.000. Saya kasih 500.000 yang benar ya. Ya, 500.000 saya kasih hadiahnya nih ya. Ya, saya kasih 500.000 yang benar ya. Terus cuman gini, kalau misalnya sekarang peserta salah jawabannya, kita kasih kesempatan kepada para, ya, silahkan. Nah, tapi yang ini dulu ya, tolong dihitung juga ya. Ya, jadi kalau dari sini gagal, silahkan dihitung, boleh dari panitia ya. Hadiahnya tetap 500.000. Ya, makanya dicatat nih soalnya ya. Serius ya, 500.000 ya. Nih ceritanya gini nih, ceritanya
yang ikut penataran sekarang, pesantren sekarang bikin bengkel misalnya kan, bikin bengkel sepeda motor ya. Di bengkel sepeda motor itu ada mekaniknya, tahu mekanik kan, montir, mekaniknya 10 orang. Tolong tulis. Mekaniknya 10 orang. Setiap mekanik dalam satu hari bisa mengerjakan 8 unit sepeda motor. Oke? Ya. 10 mekanik per mekanik bisa mengerjakan 8 unit sepeda motor. Waktu untuk mengerjakan satu unitnya itu 30 menit. Oke? Kemudian jam kerja di bengkel itu adalah dari jam 8 sampai dengan jam 16 sore, dipotong istirahat 1 jam, makan siang, sholat ya. Jadi jam kerja efektifnya 7 jam ya. Oke? Dalam 1 tahun, dalam 1 bulan dihitung tuh 26 hari kerja ya. Oke? Jadi itu 26 hari kerja dalam 1 bulan ya, tidak 30 hari karena ada liburnya ya. 20 hari kerja. Kemudian gaji karyawan, gaji mekanik. Kalau gaji sekarang kan di Pandeglang itu UMK-nya 2.775 kalau nggak salah ya. Sekarang taruhlah kita gaji 3.500.000 per mekaniknya. Oke, ngerti kan? Ngerti pertanyaannya, ngerti? Nah, apa yang ketinggalan? Saya ulangi ya. Jumlah mekaniknya 10 mekanik ya. Kemudian per mekanik bisa servis 8 unit sepeda motor ya, 8 unit. Kemudian waktu pengerjaan untuk satu unitnya 30 menit. Oke. Kemudian jam kerja di bengkel itu adalah jam 8 sampai jam 16 ya. Berarti 8 jam potong 1 jam istirahat, berarti 7 jam efektifnya ya. Kemudian dalam 1 bulan itu jam hari kerjanya 26 hari kerja ya. Oke. Gaji mekanik ya, gaji mekanik adalah 3.500.000 per bulan ya, dari satu mekaniknya, gaji mekanik ya. Kemudian ongkos servis per unitnya itu 50.000. Oke. Oke ya, pertanyaan jelas ya. Ini mesti serius nih, 500.000 sayang loh, masa jatuh ke kakak-kakaknya nanti ini ya. Pertanyaannya berapa, tolong dihitung berapa penghasilan bengkel tersebut dalam 1 bulan ya. Oke. Bisa ngerti? Ada yang pertanyaan lagi? Pertanyaannya masih ada pertanyaannya nih ya, masih ada pertanyaannya. Satu pertanyaan sambungnya lagi, berapa kapasitas maksimal bengkel tersebut mengerjakan sepeda motor, berapa unit ya, berapa unit maksimalnya dalam 1 bulan. Yang tadi kan rata-ratanya 8 yang datang ya, tapi sebenarnya bukan 8, kemampuannya itu lebih dari itu. Coba tolong dihitung kemampuannya harusnya berapa. Oke. Kalau bisa jangan saling contek, kalau saling contek nanti uangnya dibagi loh. Hah? Apa satu grup bagi 5 orang. Hah? Cuma dapatnya hah? Satu sekolah. Ada berapa sekolah ini? Boleh? Itu harga per unit servis itu 50.000. Dalam 30 menit itu mekanik mengerjakan ongkosnya itu 50.000 per unit. Udah. Apanya lagi yang ngerti? Masih nggak ngerti? Ngerti nggak jalan ceritanya? Tiap hari mengerjakan 8 unit sepeda motor. Kemudian ongkosnya 1 unitnya 50.000. Waktunya 30 menit. Jam kerjanya 7 jam. Coba. Apa masih belum jelas pertanyaannya? Nggak ngerti apa?
Apanya? 26. Apa ya yang nggak ngerti apanya coba? Ayo, apa yang ngerti? Per grup juga nggak apa-apa lah. Per grup, nanti grup-grup, ayo. Mau per grup apa? Mau per grup boleh, mau per orangan boleh. Kalau per grup hadiahnya bagi-bagi nanti. Kalau per orangan hadiahnya sendiri. Boleh pakai kalkulator boleh. Tapi harus pakai kalkulator deh. Kalau nggak pakai kalkulator agak susah nulis hitungnya. Kan pakai HP ada semua kan. Gampang kok itu. Apa yang susah? Panitia juga bisa ngitung. Panitia ngitung, silakan. Kalau peserta nggak bisa jawab, hadiahnya jatuh ke panitia. Iya, hadiahnya panitia. Oke. Pertanyaannya gampang kok. Yang pajak ketua umum. Sekarang ya saya kasih bocoran nih. 8 satu hari kan 8 unit sepeda motor. Satu unitnya berapa? Berarti kan satu orangnya kan 8 kali 50.000. Jadi berapa? Itu satu hari satu orang. Ya. Sekarang orangnya ada berapa? Ada 10. Berarti kali berapa? Nah, itu dalam satu hari. Dalam satu bulannya berapa? Nah, 26 hari kali 26. Gampang bener. Kalau anak sekolah gitu nggak bisa rasanya sih. Gampang bener. Hah? Dihitung aja coba, nanti belum. Pertanyaan keduanya, itu kan kerjanya hanya 30 menit. Sementara waktu kerjanya itu kan masih panjang. Ya, 30 menit per 8 kali 40 menit. 8 kali 30 menit. Ya. Kemudian kalau 7 jam itu 4 menit, habis nggak dipakai itu kan enggak, masih ada sisa waktu yang dia nganggur. Kalau kerja motor berapa sih? Iya, sisanya yang itu terlebihnya itu. Kan yang sudah selesai bisa di. Ada. Yang udah. Buat pertanyaan pertamanya jadi 182 juta. Pertanyaan kedua tadi apa? Tadi apa? Saya enggak Ditulis aja, jangan nanya isinya ya. Ditulis aja berapa, bisa hasilnya berapa. Pak Haji, ini ada yang sudah selesai, maaf. Kemampuan maksimalnya bengkel itu berapa sebenarnya? Iya, sebenarnya itu tidak hanya 8 unit, harusnya berapa gitu. Kalau 8 unit kan kali tadi berapa? 30 menit. 8 kali 3 berapa? 24, 240 menit kan. Sementara waktu kerjanya berapa menit? 7 jam itu. 7 kali 6 berapa? 42 per 20 menit kan. Yang dipakai berapa? Berarti kan masih ada sisanya. Sisanya itu kalau ngerjain dapat berapa? Nah itu. Ada yang sudah selesai Pak Haji. Ada yang selesai. Pendapatan dalam 1 bulan 182 juta. Kemampuan produksi yaitu 140 unit. Nanti kita lihat dulu ya. Iya. Yang lainnya dulu mana? Bentar, nanti. Ayo, itu nanti tahu kalau mau jadi pengusaha nanti kita buka bengkel aja lah, nanti tahu sendiri kan hasilnya berapa. Ya, buka servis mah gampang sekarang ya. Makanya kalau jadi pengusaha salah satu pilihan ya. Coba jadi kita buka usaha servis motor misalnya kan, berapa penghasilannya? Enggak bingung kan? Nggak bingung kan? Tapi ngerti kan masalahnya, ngerti kan? Ayo, berapa menit lagi nih? Ada yang bisa nggak? Hah? Udah? Udah taruh di depan kalau udah? Udah semua udah? Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Ayo, kenapa ini? Gampang kok itu.
Udah dihitung belum tuh penghasilannya itu, bahwa ada gaji mekaniknya, ada nggak? Dihitung nggak? Gaji mekaniknya udah. Dipotong penghasilannya berapa? Dipotong gaji mekanik berapa? Hah? Dipotong 28 juta. Gaji mekaniknya berapa? 28 juta semuanya. Satu harinya satu orangnya berapa? Satu bulan? Per bulan. 1 bulan. Satu bulannya satu mekanik berapa gajinya satu karyawannya? Mekanik 3 juta. 3 juta berapa tadi? 3 juta 500. Kan udah ditulis tadi. 3 juta 500. Sekarang ada berapa mekanik? 8. Ada berapa mekanik di atas coba? 10 ya. Salah berarti. 10 mekanik ya. Coba hati-hati ya. Sayang loh 500.000, nanti kalau jatuh ke kakak panitia pada ngitung nggak anak-anak? Orang itu nggak hitung ya. Ayo. Ayo. Berapa coba? Hitung lagi. Hitung DP-nya. Oh, hitung DP. Dan hitung ini. Aku salah. Salah. Pertanyaan kedua, saya jelasin dulu ya. Kerja itu kan satu orang itu, satu mekanik itu tadi 30 menit per unit. 30 menit kali 8 motor, berarti 3 kali 8 motor kali 30 menit, 240 menit ya. Iya, sementara jam kerjanya kan dari pagi sampai sore itu 420 menit, dikurangin sisanya itu berapa motor kalau dia kerja. Cari aja satu motor 30 menit, sisanya berapa menit, dibagi aja, dibagi per 30 menit. Ayo gampang kok itu. Soalnya Ada yang udah kelar belum? Jangan sampai dibawa lagi sama saya uangnya nih. Ya, nih uangnya nih saya kasih tahu, takut saya bohong. anjing soalnya menit anjing. Woi, eta nomor hiji, iya nomor 2. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang sudah bisa? Ayo, tinggal dit. Hah? Ini hadiahnya nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaji penghasilannya 101.772.000. Penghasilannya 101.772.000. Kemudian kapasitas per bulannya 2.106 unit. Tulis dulu ya, catat dulu ya, nanti saya sebutkan ya. Ya. Oke, selesai ya, selesai semua ya. Oke, coba siapa yang siap? Sekarang pertanyaan jawabannya pegang dulu aja. Yang akur ke depan, ya. Yang cocok ke depan ya. Saya nggak bisa periksa satu-satu. Yang merasa akur sesuai. Nih jawabannya ya, jawabannya. Satu meg, udah selesai kan? Jangan tulis lagi nih, udah ya. Jangan tulis lagi, kalau nggak kita bulan puasa lu, jangan curang. Nanti ya, nanti kalau jadi pengusaha kalau curang itu nggak akan berhasil loh. Ya, pengusaha itu seamanah, ya. Nggak boleh dapat uangnya kalau uang untungan tapi nipu orang tuh nggak akan kalau orang Pandeglang bilang nggak jamu nggak katanya, ya. Ya. Sekarang saya jelasin ya. Satu mekanik ada 8 unit kali 50.000 ya, itu berarti kan 400.000 satu mekanik. Sekarang adanya 10 mekanik, penghasilan bengkel itu 10 mekanik, 10 kali 400.000 adalah 4 juta penghasilan satu mekanik ya. Kemudian satu bulan itu 26 hari kerja, 26 kali 40 juta ya, dari 4 juta sebenarnya 104 juta penghasilan kotornya ya. Kemudian dipotong gaji mekanik satunya 3.500, 3,5 juta. 10 berarti 3 juta, 35 juta. Itu kan? Satu mekanik kan gajinya 3,5 juta. Kalau 10 mekanik kali 10 35 juta kan? Jadi 104 juta dikurangin 35 juta, penghasilannya 69 juta. Ada nggak 69 juta? Hah? Nggak ada. 1, 2, Segitu nggak bisa lo, gimana ya? 3. Alhamdulillah, jujur semua pesantren Ramadan pesertanya. Aplaus. Meletak katanya.
Kenapa? Enggak. Ini kenapa nih? Saya juga nggak ngerti nih. Kok ini kelas berapa? Hah? Iya, itu dihitung rupiahnya dulu. Waktunya ada lagi nanti. Waktunya ada lagi. Tapi iya, waktunya kan 30 menit. Iya, itu kan gampang. Waktunya ke bawah, nanti dihitung waktunya ke bawah. Ya. Tapi penghasilan kan hitung waktu tadi sudah. Enggak, nih sekarang kelas berapa sekolahnya ini? Kelas 3. Kelas 2 ya? Saya pikir juga ya ini gampang loh. Kalau ini nggak bisa gimana ya? Enggak, saya pengalaman nih. Pengalaman kemarin ya, bukan kemarin, minggu kemarin sebelum puasa, ada yang ngelamar kerja ke saya. Saya tanya, kamu sekolah di mana? Dia bilang di SMK bagian accounting. Dia bilang kan, accounting ngerti? Saya tanya juga nggak bisa loh itu. Saya tanya, kalau kita jual motor misalnya, saya bilang kan kredit nih motor kita, terima DP, apa yang dibukuin? Dibukukan itu apa yang tulis? Dia bilang lupa lagi. Itu kan logika loh. Barang pasti kan stok kita motor berarti kurang 1 ya. Kemudian DP terus kas masuk ya. Karena debit yang hutang kita, tagihan kita ada. Itu saya nggak ngerti loh. Saya nggak ngerti juga. Saya sekolah SD aja udah tahu loh. Ini saya agak juga nih agak sedikit yang gampang kok enggak ya. Jadinya ya penghasilan si servis itu dalam 1 bulan itu 69 juta dengan 10 mekanik. Yang ongkosnya cuma 50.000. Kalau sekarang kan ongkosnya lebih dari itu, mungkin penghasilan lebih lagi. Jadi makanya kalian ini kalau mau jadi pengusaha, itulah pengusaha. Kalau pegawai gajinya berapa kira-kira? S1 aja misalnya sekarang berapa gajinya? Sampai 30 juta. 3 juta loh. Ini berapa? 60 juta dokter loh. Apa nggak ngiler jadi pengusaha? Kata hadis kan 9 dari 10 pintu rezeki ada di siapa yang tahu? 9 dari 10 pintu rezeki ada di di perdagangan di niaga ya. Coba agak sedikit itulah ya. Cuma nih sekarang tadi kalau ini tahu ya, saya mau sampaikan gimana caranya supaya kita jadi pengusahanya sukses gitu kan. Ya. Sekarang jadi pengusaha jadi apa ya? Kita yang itu taruh belum bisa, nanti lama-lama sih bisa ya. Cuman kalau untuk menjadi, saya tadi janji juga dengan para kakak-kakaknya nih panitia, ada yang jawab nggak? Ada yang jawab betul nggak? 69 juta. Ada yang hitung nggak? Kalau yang hitung saya nggak bawa pulang nih. Panitianya ada nggak yang hitung? Nggak ada. Lain kali mesti pinter sekolahnya ya. Itu gampang kok, kita tinggal ngitung doang. Ya. Nah, sekarang untuk menghasilkan itu, ya untuk menghasilkan uang sebanyak itu, kita jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu seperti apa? Ya, kita itu harus yang dicontoh untuk pengusaha itu siapa? Yang kalau kita jadi pengusaha yang dicontoh itu siapa? Kita kan punya junjungan itu siapa? Rasulullah ya. Rasulullah lah yang janjinya. Karena apa? Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa sungguh dalam diri Rasulullah terdapat siapa yang jawab? Nah ini saya kasih dia 20.000 ya. Enggak, 1. Sekarang ayat Qurannya siapa yang tahu? Ayat Quran yang sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik, sampai situ aja. Ayo ayat Qurannya, ayo, itu kan Al-Quran itu nih, ayo jawab. Kasih ini Pak, apa ayat Qurannya apa? Ayat Qurannya bahwa sungguh dalam diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. 20.000. Ya, itu betul ya. Jadi itulah yang tuntunan itu Rasulullah ya. Jadi saya cerita gini. Nanti hadiahnya masih banyak nih, kantong masih penuh. Ya, masih banyak. Dulu waktu saya usahakan begini ya, waktu saya pertama nih, saya bilang kenapa nih usaha, paling tidak teman-teman keluarga saya kok nggak ada yang maju gitu kan, teman-teman dekat sekampung. Sementara kita punya contoh yuk, Rasulullah itu pedagang ulung, ya, pengusaha ulung. Kenapa nggak kita contoh? Akhirnya waktu itu tahun 70-an dulu, kalian belum lahir, ya. Saya buka loh buku-buku pengetahuan masalah Rasulullah, masalah perdagangan Rasulullah gimana, ya. Ternyata dari 4 sifat dari Rasulullah itu yang kita pegang, yang saya pegang itu ya, sampai sekarang insya Allah saya pegang. Sifat Rasulullah yang satunya apa coba? Sekarang jawabannya jangan satu orang yang paling lancang, ya, nanti saya kasih hadiahnya. Tapi jelasin di sini gitu apa ya? Sifat Rasulullah satunya apa? Sidik. Jelasin sidik itu apa? Jujur. Oleh jujur cukup. Ini hadiahnya. Jujur dan yang lebih tepatnya apa? Yang tepatnya apa? Benar. Nah, ini hadiahnya. Yang keduanya apa sifat Rasulullah? Amanah apa? Dapat dipercaya. Nah, ini. Ya. Ketiganya? Apa? Tabligh, menyampaikan. Oke. Ini hadiahnya. Yang keempatnya? Ayo, apa Fatona? Berdiri. Fatona apa? Cerdas, pintar, ini hadiahnya. Ya. Jadi dagang juga usaha seperti itu, ya. Kita mesti benar, kita mesti jujur, ya, mesti yakin bahwa itu benar, ya. Kalau kita dagang barangnya benar, harus benar, nggak boleh ngebohong loh, ya. Kalau mau bertahan, saya alhamdulillah tadi ditulis, saya dari tahun 70, coba berapa tahun sampai sekarang? Dari tahun 70 sampai sekarang tahun 2022. Alhamdulillah loh, kalau kita melaksanakan orang, Tuhan insya Allah menjaga, ya. Kita mesti jujur. Kedua apa? Kedua itu amanah, ya. Saya itu Pak, yang waktu saya pertama usaha, saya pegang benar-benar itu amanah itu, ya. Jadi kita usaha itu gampang, ya, gampang minta barang kemarin. Jadi modal itu belakangan. Sekarang kan kalau mau sama modalnya katanya kan, modal uang. Saya nggak modal uang, mungkin modal di kantong lah waktu itu. Tapi banyak, ya, banyak yang percaya loh. Karena kita pegang amanahnya itu. Kalau kita punya kewajiban, ya kewajiban kita bayar. Kita janji bayar. Kita mau datang, kita datang. Kita mesti amanah, dipercaya, kita mesti jujur. Jangan hianat. Ini pengusaha yang kira-kira insya Allah berhasil. Ya, jadi jujur. Apalagi tadi amanah. Kemudian patona. Jadi kita juga harus sama nih ya. Kalau Tuhan menyampaikan, Rasulullah menyampaikan wahyu-wahyunya. Kalau kita telah menyampaikan apa yang kita kerjain, kita promosiin, kita ngobrol dengan temen, ya, barang kita sampein. Jadi jangan segan gitu, ya. Yang terakhirnya apa? Tabligh tadi udah menyampaikan. Patona. Jadi pedagang itu juga harus cerdas, ya. Cerdasnya itu tidak misalnya harus pintar misalnya tidak seperti Pak Habibie bisa pesawat terbang, tidak. Kita harus pintar di dalam bidang kita, ya. Di dalam bidang kita, ya, amanah, jujur, ya. Jujur, saya waktu pertama saya buka servis, ya, mungkin dulu mah penghasilannya nggak segitu sih, ya, karena dulu servisnya masih murah. Itu saya barang-barang kan, mungkin yang suka nyervis tahu kalau misalnya suka ditipu sama bengkel gitu kan, saya itu bisa-bisain ini barang asli, barang tidak asli, imitasi, kita jelas, kita tidak ngebohongin orang, ya. Kalau kita mau menjaga usaha kita supaya dapat hidayah dari Allah, ya. Tapi kalau kitanya curang itu nggak akan berhasil, ya. Jadi dari 4 sifat itulah pengusaha itu harus kita pegang. Kemudian juga kita walaupun misalnya kita banyak uang, itu jangan menghancurkan, ya, jangan meremehkan anak-anak yang pedagang-pedagang kecil. Misalnya tukang semir sepatu 2.000 itu berharga.
Kadang-kadang nagih ke kita mau uangnya banyak misalnya kan, wah 2.000 aja lu nagih aja. Itu menurut kita ya, tapi mereka mah justru 2.000 itu dipilih, itu dicari, itu boleh nyimbir berapa jam. Ya, jangan juga mengecilkan kalau nanti jadi pengusaha, ya. Jangan mengecilkan. Kemudian juga kalau kita beli apa, misalnya beli makan, beli minum di pinggir jalan tetangga, Aqua cuma misalnya 500 perak, itu juga jangan ditelantarkan, itu harus kita bayar, ya. Kalau dia lagi itu haknya. Uang. Sekarang ada yang ngerokok nggak? Hah? Ada yang nggak ngerokok nih? Saya tanya mau bilang ngerokok, cuman saya nggak bisa rokok. Ya kalau bisa jangan ngerokok lah ya. Karena dari sebagian lebih banyak orang tidak merokok, ya. Sebagian banyak orang tidak merokok. Jadi kalian jangan merokok lah ya. Kalau bisa sih jangan merokok ya. Saya kalau misalnya di rumah, kalau ada tukang, saya bilang Pak kerja di saya berapa ongkosnya sekian, tapi dia bilang nggak ada rokok. Kalau kopi ada, minum ada, makan kalau ada, ya. Jadi rokok sih saya sih sedikitnya agak sedikit apa ya, agak sedikit nggak mau lah gitu ya dengan rokok. Nah sekarang gini, sekarang itu dengan pengusaha tadi ya, saya itu alhamdulillah ya dengan sama megang 4 tadi ya. Sebisa-bisanya ya, sebisa-bisanya saya pegang itu. Tadi itu sidik, amanah, tabligh, fatwa, dalam saya terapin ya. Alhamdulillah penghargaan dari orang banyak loh. Sehingga saya bisa pergi ke luar negeri ya. Itu dari hasil itu, utama dari situ, modal dasarnya itu dari situ loh. Saya mungkin pergi ke luar negeri itu ke beberapa negara itu udah nggak kehitung lah ya. Karena dari sini misalnya yang dekat Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, kemudian Vietnam, Kamboja, Jepang. Di Jepang saya training pernah sekolah saya di Jepang masalah bengkel. Terus ke China tuh di China itu banyak banget barang-barangnya murah-murah ya. Ke China, ke Afrika, ke Brazil, kemana lagi itu saya, ke Italia, Swiss, Australia, udah saya nonton balap di Australia itu ya, ke Selandia Baru ya, ke Jerman, ke Belanda, hampir semua. Modalnya tadi itu orang itu banyak, jadi banyak ke kita kalau kita jujur loh ya. Kalau kita jujur, kita benar, itu orang banyak ya. Jadi saya pesankan kepada anak-anakku semua, ini anak-anakku semua ya, saya mungkin udah sepantar anak-anak, malah cucu saya mungkin ini, saya usia 70 berapa ya, saya usia 76 loh, 75 lebih ya. Jadi ini anak-anak saya ini semua coba sekolah yang rajin ya. Saya senang kalau orang rajin sekolahnya gitu, pinter sekolahnya ya. Coba sekarang nanti ini kapan pembagian rapot, kapan habis lebaran ada pembagian rapot. Ini ada catatannya nggak pesertanya? Yang juara 1 nanti telepon saya, nomor teleponnya ada kan ya? Benar insya Allah ya. Ya, hadiahnya nanti saya kasih ini ya. Mudah-mudahan juara semua, mudah-mudahan ya. Ada berapa orang Pak? 160 kali 500 berapa coba? 100 berapa? 160. 165 peserta. Kalau juara semua, rapotnya itu juara ke-1 semua, itu saudaranya 500.000 jadi berapa? Hah? 8 juta. Hah? 80 juta insya Allah saya siapin ya. Saya janji nih ya. Bawa rapotnya, yang peringkat 1 kasih hadiah 500.000. Ayo. Kita kasih aplaus buat Pak Haji. Ya. Takbir. Tapi telepon dulu ya, telepon dulu. Jangan ujug-ujug datang ya. Telepon dulu siapa, nanti saya hitung yang tuh. Inilah, ini nggak boleh nih. Ini anak-anak kamu nggak boleh lagi seperti itu ya. Tadi sudah ada di pembawa acara, tolong catat nomor teleponnya. Kok mesti nanya juga nomor teleponnya? Ya, lain kali perhatiin, saya serius lah ya. Kalau mau jadi pengusaha yang sukses, itu harus serius, harus disiplin ya.
Saya Pak kalau rapat, kalau apa gitu, ya apapun nggak pernah telat. Tanya Pak Dindin, ya karena waktu kita hargain, ya kita janji itu kita tepatin. Itu seorang pengusaha, kalau itu janji aja orang susah percayanya loh. Gimana kita? Saya juga dulu terus terang, saya juga waktu modal dulu, waktu dagang pertama itu nggak punya modal, sama kayak kalian nggak punya. Mungkin saya lebih apa ya, lebih susah dari kalian. Siapa yang orang Batu Banter ada nggak? Cipecang nggak tahu? Dari Cipecang, tahu nggak Wirasinga? Saya tahu Wirasinga, tahu Kampung Wirasinga. Itu desa apa? Kecamatan apa? Mekarjaya. Itu kira-kira tahun dulu, coba tahun dulu itu tahun 60-an. Di Paneglang itu yang ada SMP itu hanya di Paneglang, di kota. Di Mandalawangi nggak ada, di Cibeliung. Ya semua orang Paneglang sekolahnya di sini. Saya tadi Kampung Wirasinga sebelahnya ke Paneglang itu ke Batu Banter, saya jalan kaki loh malam-malam. Sebelum subuh. Jauh nggak coba? Jauh loh. Itu waktu saya SMP. Dulu nggak ada ojek. Dulu masih hutan. Tahun 60-an. Jalan kaki, maka saya juga kadang nggak merasa kalau saya dulu berani ya. Kalau sekarang mungkin nggak berani saya jalan gitu Pak. Itulah mungkin Allah tuh ngasih semangat untuk belajar ya. Saya itu waktu sekolahnya di SD, di sana SD Gunung Datar namanya. Itu ujiannya kan ujian negara. Itu sekolah setiap tahun nggak pernah ada lulus. Saya ujian lulus satu orang, saya sendiri lulus. Alhamdulillah waktu itu. Ya dikasih Allah kemudahan waktu ujian ya. Nilainya juga bagus. Akhirnya kumpullah dengan sepaneglang, sekabupaten di sekolah di Paneglang. Ya, jadi yang penting saya sih senang kalau kalian tuh pinter. Jadi pengusaha juga kalau nggak pinter susah loh. Ya, saya tekankan kepada karyawan itu 3. 1 dia harus jujur, 2 dia harus rajin, 3 harus apa? Harus pinter. Kalau nggak pinter susah ngasih pekerjaannya. Ada saya pegawai orang Menes ya, kerjanya paling rajin, datang jam 7, pulangnya orang lain sudah pulang semua baru dia pulang. Jam 5:30 baru pulang, tapi nggak pinter. Saya mau kasih pekerjaan ini nggak bisa, kerjaan ini nggak, akhirnya itu aja. Ya, jadi tempatnya itu. Jadi kalian itu harus pinter lah. Pinter itu benar-benar lah. Pinter harus saja. Sekarang belajar kalau kalian nggak pinter, saya bilang salah. Sekarang kita buka, nanya apa sekarang kalian sulitnya? Tinggal buka aja di Google. Dulu waktu zaman saya bikin skripsi aja pakai mesin tik loh. Sekarang pakai komputer enak. Apalagi sekarang tinggal bawa duit aja katanya. Dulu susah, tapi bisa mengetik 10 jari. Saya khusus dulu metik ya. Saya belajar accounting ya. Saya sekolah dulu di ekonomi ya. Kampusnya juga keren kampus saya. Di dadanya Robi Jidni Ilman. Ada nggak? Tahu nggak? Universitas apa itu? Ada yang tahu nggak? Yang tahu saya kasih nih. Bukan doa mau belajar. Universitas yang logonya, yang motonya Robi Jidni Ilman. Ada yang tahu nggak? Saya orang Paneglang banyak yang kuliah di sana. Dulu waktu saya kuliah kebetulan ada yang dari Manci Hideng, ada tuh sama-sama dia jadi dosen di sana. Ada yang dari Batu Banter, ada yang dari sini tuh, satu kampus ketemu. Hah? Bukan. Robi Jidni Ilman. Ya. Swasta cuman, bukan negeri ya, swasta. Tapi alhamdulillah saya dapat ilmunya. Ya, saya ngambil di ekonomi. Kemudian waktu itu istri saya dihukum di ekonomi. Hah? Nggak ada yang tahu ya? Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ilmu pengetahuan itu paling penting lah. Pengetahuan apa aja? Tadi saya tanya universitas di mana Indonesia 20 itu harus tahu. Jadi semuanya tahu. Kalau kita pedagang juga ya, pengusaha itu supaya nyambung dengan orang-orang kita mesti tahu. Kita bisa ngobrol. Dia orang kampus, kita ngomong kampus. Ya? Dia tukang apa lagi? Ya? Anaknya banyak, kita omongin anak-anaknya kelas berapa sekolahnya. Ya? Jadi pengetahuan itu betul-betul sangat diperlukan dalam bidang dalam usaha swasta. Ya. Tidak hanya duduk di meja cari uang, ngambil uang kembali doang, nggak begitu. Ya. Di samping tadi itu jujur, rajin, ya,
amanah, ya, tabligh, ya. Tapi tambahinlah. Itu tapi 4 itulah yang harus kita pegang. Kalau itu kita pegang, insya Allah loh, semua berhasil. Orang, kita nggak pernah nipu orang. Kalau dagang nipu orang nggak datang lagi. Ya, kalau kita selain nipu orang, kita bohongin orang pasti nggak datang. Ya, itu tidak hanya seorang pedagang pengusaha, seperti dalam segala kehidupan. Kalau itu kita pegang, insya Allah hidupnya Allah akan lindungi. Kalau kita jujur, kalau kita rajin, kalau kita amanah, ya, kitanya juga patona dalam bidang yang kita gelutin. Mungkin kita amanah itu bukan berarti pintar kayak siapa, misalnya kayak Pak Habibie pintar, enggak begitu. Apa yang kita gelutin sekarang di sini, misalnya dalam bidang ini, dalam bidang pesantren, berusaha untuk jadi paling pintar. Ya, jadi paling pintar, jangan paling pasif, ya. Sayang waktu loh. Ya, nanti di sekolah paling pintar. Usahakan. Nanti pengusaha juga pengusaha pintar loh. Kalau pengusaha pintar, insya Allah ya, di samping pintar tadi itu jujur, kemudian amanah. Itu yang amanah yang paling penting ya dalam agama ya. Tidak boleh kita curang, apalagi kalau ngurangin timbangan kan udah nggak boleh. Ngurangi timbangan, ngurangi ukuran, takaran itu sama sekali nggak boleh. Nggak boleh barang jelek dibilangnya bagus, nggak boleh. Makanya ada di teorinya, ada tuh di teorinya ekonomi dagang ada, itu sistem pipo katanya. Kalau barang itu datang itu pipo. Tahu nggak ada pipo? Ada yang tahu nggak pipo? Hah? Tahu pipo? Kalau pipo itu artinya apa? Kepanjangannya apa? Pes. 20.000. Ya. Jadi begitu, ada teorinya, jadi makanya mesti pintar kitanya ya. Hah? Pada perkembangan saya nanti habis lebaran yang terima rapot jangan lupa ya telepon saya ya. Saya juga doain semua menang ya. Insya Allah. Berapa tadi Pak jumlahnya? 165 ya. Ya, kali 500.000 loh. Tapi saya yakin nggak semua. Ya, mudah-mudahan paling sedikit 10% lah. Ya, 10% berarti 16. Ya, nggak banyak saya keluarnya. Tapi kalau lebih banyak, saya lebih bagus sedekahnya saya. Sehingga kalau ini jadi orang soleh, misalnya kan, paling saya ada andil. Ya. Coba Allah makan adil benar Allah itu. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Allah yang berpuasa aja ngasih makan, puasa dia tidak berkurang, kita dapat puasanya. Ya. Makanya kemarin dari MUI minta ke saya, Pak, MUI mau buka bersama, tolong dong sediain 300 box untuk makan bukanya katanya. Saya hitung 300, bilang berapa pahalanya itu. Udah Pak, saya sanggup, saya bilang. Ya, jadi jangan sayang, makanya Allah itu akan adil. Ya, jangan curang. Ya, dagang itu jangan curang. Ya, kalau saya sih dari awal-awal ke karyawan juga ngajarin bahwa kalau kasih kembali, kasih yang bagus ya. Kalau yang kurang-kurang bagus taruh di bank, kasih lapor storin ya. Jangan konsumen dibikin akhirnya kecewa ya. Jadi dari 4 itu aja. Ya, 4 macam. Coba sekarang waktunya habis apa ya? Jam 5 ya? Habis ya? 5 menit lagi. Waduh, duitnya belum habis nih. Nggak cukup. Ini ada berapa kali 5.000 persen kan sayang. Nggak cukup. Sekarang siapa yang tadi malam tarawih di masjid dan subuhnya di masjid? Jangan bohong lu, bulan puasa. Yang subuhnya di masjid, tarawihnya di masjid. Ada berapa orang? Hah? Sholat ya, sholatnya di masjid tadi malam ya, subuhnya juga di masjid ya. Ada berapa orang? Hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Yang bohong jangan loh, bulan puasa ini jangan bohong ya, saya nggak suka. Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya. 11 nih, ada nggak 11 coba? Mana tadi salah satunya?
Pak, 11 Pak, ada nggak 11? Kalau nggak saya panggil lagi. Ada nggak 11? Yang puasanya tidak tamat karena berhalangan karena Allah, karena syari siapa? Yang batal puasa karena syari siapa? Ada berapa orang? Hah? Siapa yang belum batal? Hah? Iya. Sampai hari ke berapa? 17 ya. Siapa yang belum batal? Ada berapa? Jangan bohong ya. Ada berapa orang? Hah? Hitung 1, 2, berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ya. Pak, 20 Pak. Ibu 20 ini. Sian yang belum batal hadiahnya nih. Ada nggak 20? Hitungin dulu. Ayo, jangan bohong ya. Kalau bohong nggak sah lo puasanya. Sekarang saya tanya untuk laki nih, siapa yang dalam bulan puasa ini jadi imam sholat maghrib di masjid? Ada nggak? Hah? Yang jadi imam sholat maghrib di masjid? Hah? Imam maghrib? Ah, benar. Sekarang anak laki, siapa yang hatam Quran 4 kali? Ayo, ada nggak? Kalau nggak ada, udah. Hah? Yang 3 kali ada? Yang 2 kali? Yang 1 kali? Hatam Quran 1 kali? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kan? Bentar. Hah? 1, 2, 3, 4. Hitung yang betul, jangan bohong loh. Calon pengusaha nggak boleh bohong. Enggak berkah uangnya. Ya, habis tadi. Berapa orang? Tiga belas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa? Panitia. Nanti 12. 12. Satu lagi. 12. Panitia. Nah. Ada yang hatam Quran ada? 3 kali. 3 kali bener. Ah, ini 3 kali 500.000 seluruhnya. 3 kali 500.000. Hah? 3 kali juga. Waduh, tar, tunggu, ada nggak dompet? Ya. Itulah ya, makanya kalian jadi pengusaha dah. Pengusaha itu nikmat tuh, nikmatnya di sini berbagi itu nikmat tuh, senang rasanya, ya. Hah? Benar. Ini baru 3 kali. Menjelang 4. Jangan bohong ya. Kalau bohong enggak. Tapi kalau 3 kali, alhamdulillah ya, jadi anak pinter ya. Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh, solehah ya. Sekolahnya pinter ya. Itu aja. Jadi saya mau pesan aja. Makanya kalian kalau mau jadi pengusaha, enaknya di sini, bisa berbagi loh. Hah? Ya, katanya apa janji Pak Ustadz? Kali janji Pak Ustadz Rohim, mungkin Pak Ustadz Rohim bisa jelasin satu aja. Janji Allah kepada pengusaha yang jujur itu apa Pak Ustadz? Janjinya Allah kepada pedagang yang jujur itu apa? Hah? Aduh, saya nggak kedengeran.
Ya, kalian carilah di Google lah. Janji Allah kepada pengusaha yang jujur, pedagang jujur itu apa? Ya. Jadilah kalian pengusaha-pengusaha nanti yang jujur, yang amanah, yang patonah, ya. Sehingga nanti berhasil. Enak jadi pengusaha itu enak, bisa berbagi loh, ya. Mudah-mudahan dapat hanya 3 kali, saya paling dapat kebagian lah pahalanya sedikit, ya. Dengan tidak mengulangi pahala neng, ya. Pahala neng tetap, ya. Mungkin yang saya sampaikan Pak, ini kalau waktunya, ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ya kalau pengajian ini kurang berkenan ya, karena saya itu orang lapangan, bukan orang guru. Kalau guru mungkin lebih pas ya, karena saya itu orang kerja ya, tiap hari itu kerja, tiap hari itu mimpin anak buah. Saya lihat anak buah saya sekarang hampir 200 loh ya, 200 baru karyawannya aja, belum keluarganya, berapa coba. Nah sekarang makanya kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang apa? Siapa yang tahu hadisnya? Satu orang. Apa? Khairunas. Pak Unas, ini hadiahnya masih ada. Terakhir ya. Khairunas apa? Nih sebutin. Ini penutup nih ya. Manusia yang paling berguna manfaat adalah bermanfaat untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sekali lagi ya, terima kasih. Mohon maaf dari kesalahan, barangkali ada yang nggak berkenan ya. Karena saya juga ingin, saya sayang sama kalian semua ya. Apalagi kalau kalian pintar, kalian jujur, pasti saya pintar, pasti saya sayang lah ya. Makanya saya pesankan yang juara kelas berapotnya kasih tahu saya. Insya Allah 500.000 hadiahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Masya Allah, Alhamdulillah ya, materi hari ini insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya, baik untuk hari ini, untuk masa depan kita. Di sini masih ada waktu bagi eteh-eteh, bagi akang-akang yang ingin bertanya, bagaimana sih cara agar bisa sukses atau segala hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, boleh ditanyakan kepada pemateri kita. Kita buka berapa temannya ya? Iya, dari perempuan 1, dari laki-lakinya 1 orang. Boleh diturunkan dulu. Yang belum pernah kita kasih kesempatan yang belum bertanya. Biar silakan. Semua punya kesempatan yang sama di sini, ya. Ini sama aja ya. Yang mana? Ditunjuk sama TV. Boleh dari ujung sana ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Masya Allah, tawadu sekali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Siap, nama Siti Nurmalasari, asal sekolah SMK Negeri 7 Pandeglang. Izin bertanya Pak, mengenai berwirausaha nih, kita kan pastinya ada tantangan. Dalam berwirausaha pastinya kita ada tantangan gitu, kayak misalkan kita lagi menjalani usaha, nah di pertengahannya itu kita kayak baru sadar gitu bahwa usaha yang kita jalani itu tidak mendapatkan keuntungan gitu. Nah itu apa sih hal yang kita lakukan atau solusinya gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih buat Teteh Mala yang sudah bertanya. Untuk laki-lakinya ada yang mau bertanya? Sok, silahkan akang yang sok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfi Farezi dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang. Saya izin bertanya Pak. Jadi sebelum jadi pengusaha sukses itu kan pastinya banyak rintangan-rintangan Bapak. Kayak sebelum menjadi sukses seperti sekarang, itu cara manajemen waktu Bapak ke keluarga atau ke teman-teman Bapak dan ke ke kesuksesan Bapak itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ini kelihatan pertanyaannya hampir sama nih ya, hampir sama. Ini tadi pertanyaannya bahwa kalau buat kesulitan kan, ya memang salah satunya kita itu harus menguasai apa yang bidangnya yang kita geluti ya. Sekarang kesulitannya apa di dagang? Misalnya permodalan, ya. Kalau permodalannya itu kan sebetulnya sih nggak dibayangkan, nggak sulit tuh permodalan itu ya. Yang penting tadi itu kita itu dipercaya orang, ya. Mungkin kalau kita kesulitan dalam hal permodalan, kita bisa minta ke distributor, Pak bayarnya sebulan kemudian, barangnya setelah laku baru bayar, gitu kira-kira begitu kan. Jadi sebenarnya nggak sulit, asal kitanya benar-benar tadi itu. Kalau itu orang percaya itu paling gampang. Waktu pertama-tama Pak, saya itu usaha kemana pun saya kerangkas dulu kan. Memang saya kecil dulu juga ya. Saya nyervis motor satu, misalnya ada barang saya beli ke Rangkas. Ya, pertama tuh saya naik motor pergi ke Rangkas, lalu pasangin, bayar gitu terus, ya. Tapi lama-lama karena kita ya tadi itu memang itu saya benar-benar serius itu mempelajari yang tadi itu. Sifat Rasul itu saya terapan itu. Makanya kalau di MPS ya waktu saya pegang, jadi kalau misalnya ada yang servis motor, ganti barangnya 10 macam. Itu pasti 10-nya nempel di motornya Pak, walaupun di dalam mesin ya, kita hindari itu. Kemudian kalau ada misalnya biasa konsumen tuh, Pak biayanya berapa habisnya, kita bilang 50.000, Pak bolong tuh buat notanya jadi 70.000 gitu kan, lebihin 2.000, itu nggak akan bisa ya. Saya bilang 50.000 Pak, kita nggak bisa ya. Jadi benar-benar mesti amanah itu mesti dipegang loh ya. Segala kesulitan pasti Allah akan membantu loh ya. Yang lain lagi yang untuk kita sehat nih ya, untuk kita sehat nih. Saya ini udah 70 berapa nih, 76 loh. Ayo balap tiap hari saya naik sepeda 10 kilo. Ya. Salah satunya hati. Hati kita jangan ada dendam kepada orang lain. Yang menghukumnya adalah Allah, ya. Orang lain biarlah ke kita bisa memfitnah, kita jangan dalam hati kita. Orang lain senang-senang kita mikirin, ya. Bebaskin aja, ya. Juga jangan buruk sangka itu juga jangan ya. Itu buruk sangka juga jelek di hati kita nanti nih ya. Jangan dendam paling bahaya itu, dendam di hati itu, dendam paling bahaya ya. Jangan dendam kepada orang ya, apalagi iri dengki lah ya. Saya pernah loh kejadian ini sih off the record ya. Ada pegawai saya itu dulu keluar, pas keluar ikut seseorang itu mungkin ke saya marah ya, nggak tahu gimana lah. Biasa kalau orang iri kan kadang-kadang nggak kurang dari itu Pak. Dia datang ke seseorang, dikasih air Pak, ini air tolong bawa langsung ke tempat yang sasar. Kalau mampir di tempat kamu, nanti kamu sendiri yang rusak katanya. Saya bilang saya lillahi ta'ala, nyerahin kepada Allah. Kalau saya pikirin coba, orang Allah yang menentukan kok, kekuatan itu nggak ada orang lain selain Allah. Kita percaya sama Allah ya, itu harus yakin ya. Jadi pedagang jangan ke dukun, Pak mau kaya ke dukun, naruh apa di tempat, jangan ya. Mintai sama Allah, bangun malam-malam, salat tahajud, salat hajat, yang kita bisa, ya. Itu kunci-kuncinya, ya. Kemudian pertanyaan seperti tadi ya, itu juga sama. Barangkali pertanyaannya apa tadi ya? Waktu itu memang saya itu menggeluti loh. Kalau waktu kerja itu memang nggak ingat waktu, kecuali sholat ya. Kalau malam pun saya kadang-kadang kerja loh. Dulu itu waktu saya belanja dari Jakarta ya. Waktu itu waktu saya pegang sendiri, saya belanja dari Jakarta, barang-barang itu kalau malam itu, waktu itu saya picahin tuh, saya hargai, saya cek gitu kan. Jadi waktu itu benar-benar dimanfaatkan, ya. Karena waktu kan panjang 12 jam, ya. Dalam 12 jam kita potong berapa jam misalnya kita kan. Masih waktu sih nggak ada hambatan masalah waktu loh, ya.
Waktu nggak akan hambat kalau kita bisa memanagenya ya. Apalagi kalau sekarang ini saya lebih enak, saya di sini aja nih, sekarang saya di sini nih ya. Saya tahu bengkel saya misalnya yang di Cibaliung, hari ini mereka kerjain apa aja. Saya tahu, ya. Keadaannya juga saya tahu. Kalau keadaannya saya tinggal buka HP aja, saya bisa lihat tuh di CCTV, kan gampang, ya. Kemudian pekerjaan apa saya lihat dari laporannya, laporan tinggal email aja. Saya lihat mereka kerjain apa aja, karena waktu kerja pun ada, berapa jam kerjaannya. Ya, jadi itu makanya kita mesti salah satunya pinter di bidang kita hitung. Jadi tidak hanya servisnya kita harus hitung kerja ini berapa menit, jadi kita bisa menghitung. Tadi itu kalau diteruskan tadi jawabannya ya, kalau kalian ngerti itu waktu masih ada beberapa jam lagi, itu bisa menghasilkan berapa sebenarnya ya, berapa ya, karena waktu yang terpakainya itu waktu yang tersedianya 7 jam dari pagi sampai jam 4. Sekarang yang terpakainya cuma berapa menit doang kan, cuma 42 kan, jadi masih ada waktu longgar, dikasih nyervis itu dapat berapa. Jadi peluang uang itu adalah di perdagangan. Kalau pegawai, maaf bukan cuma pegawai ya, pegawai juga banyak yang kaya, nah salah sih di pegawai juga ya, cuman kalau di dagang nggak terbatas itu Pak, nggak ada ngebatasin kalau kita jadi gitulah. Jadi teman kuncinya tadi itu, kalian harus sifat Rasulullah lah itulah ya. Itu tidak hanya di perdagangan, dalam kehidupan, dalam sekolah juga kalian seperti itu ya, dan jujur. Dan lagi kalau pesan sih jangan rokok lah. Ngerokok itu kadang-kadang, rokok itu saya perhatiin ya, saya perhatikan nih, pencandu narkoba itu adalah perokok loh. Sebagian besar perokok, bisa 90% perokok itu, narkoba itu perokok loh. Tapi tidak semua perokok begitu, bukan, tapi semua pencandu narkoba itu asalnya dari perokok ya. Kalau udah kalian kena itu udah masa depan tuh hancur udah ya, kalian hindari itu, jangan sampai. Makanya bibit-bibitnya jangan, kalian masih muda, nanti yang ngisi-ngisi negara itu kalian. Yang si Masjid Agung nih, saya kan bendahara nih sekarang di Masjid Agung, nanti kalian yang bendaharanya ya. Makanya mesti jaga, mesti cek belajar yang pintar, yang jujur, yang rajin ya, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.